senang sekali ketemu lagi dengan Pak Arya di kesempatan ini untuk belajar dan kira-kira gimana nih Pak topik yang akan kita bahas? Mungkin ada pendahuluan yang bisa kita simpulkan ya karena topiknya sangat menarik nih. Oke ya benar tadi yang dikatakan Bu Esther bahwa di dunia ini ada yang namanya sebuah pola dan siklus. Nah, jadi agar kita bisa sukses kita harus bisa mengenali yang namanya pola sukses dan juga siklus sukses. Nah, 30 menit ke depan insya Allah saya akan sharing kepada Anda semua tentang apa itu siklus sukses. Nah, nanti lain waktu kita akan sharing tentang apa itu pola sukses. Tapi sebelum acara kita mulai, ya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa, pasti kron. Oke ya, semangat pagi. Ya, pagi ya tentunya walaupun malam hari tetap semangat kita seperti halnya di pagi hari. Oke ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah SWT, kemudian mendapatkan ampunan dan nanti akan mendapatkan kemenangan. Juga tak lupa mari kita berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Insya Allah kita bisa memenangkan perjuangan ini. Oke, terima kasih. Nah, malam ini saya akan sharing tentang apa sih itu siklus bisnis. Nah, di semua bisnis itu sama juga dengan kehidupan, ada siklusnya. Ya, baik siklus step pertumbuhannya maupun step lika-liku masanya. Seperti hanya kalau di Indonesia ada musim panas, musim hujan. Kalau di Eropa ada 4 musim, ada musim panas, musim semi, kemudian musim gugur, ada musim dingin ya. Nah, ini ada 4 musim. Jadi setiap musim itu ada yang namanya 4 fase yang harus kita persiapkan. Demikian juga dengan bisnis. Nah, kita setiap menjalankan sebuah bisnis pasti ada fase-fasenya. Masalahnya, masalahnya 95% pebisnis, terutama pebisnis network, ya, itu gagal memahami tentang sebuah siklus bisnis, akhirnya terjebak dalam fase 4L. Apa itu 4L? Fase lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Nah, jadi kalau bisnis itu biasanya yang saya alami selama 20 tahun menjalankan bisnis network, itu ketika saya merasa bisnisnya ini bermasalah, kemudian saya tidak berusaha serius memecahkan masalahnya, tapi saya mencari bisnis baru, dan itu juga dilakukan oleh teman-teman saya, sehingga ketika satu acara di pertemuan di sebuah bisnis baru, saya ketemu dengan mereka lagi. Makanya kalau pas ketemu, lu lagi, iya, lu lagi, iya. Ketemu dia lagi, dan itu siklus itu saya rasakan selama 20 tahun. Lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Ya, semoga kita terhindar dari siklus ini. Mosok sih ya kita jalankan bisnis setiap sampai tua kita restart terus. Nggak mau ya? Mau nggak? Nah, ya kalau nggak mau, ayo fokus kita sharing malam ini. Kita pelajari siklusnya, kita pelajari pola siklusnya. Nanti kita akan tahu saat ini kita ada di mana. Dan ketika kita tahu posisi ada di mana, kita akan tahu kita harus ngapain. Oke, siap ya? Oke ya, lanjut. Nah, sekarang saya buka papan tulisnya. Ya, ini papan tulisnya saya siapkan. Kemudian, saya spotlight terus. Nah, yang pertama adalah ketika kita mendapatkan sebuah bisnis atau kita menemukan sebuah bisnis yang kita berminat bergabung di dalamnya, maka kita mengawali dengan fase start. Ya, mulai berbisnis. Dan semua pasti melakukan yang namanya adaptasi, kebiasaan baru.
Ya, yang waktu saya dulu ketika jalankan bisnis 3i waktu awal, saya melakukan adaptasi dari biasanya memasarkan produk misalnya barang ya, produk barang sekarang berubah ke produk jasa, yaitu produknya asuransi. Otomatis saya melakukan adaptasi, mengenali company profile-nya dulu, perusahaannya tentang CR. Saya pelajari, bahkan saya datangi kantornya, dari kantor pusat sampai ke dengan kantor operasional, sampai ke kantor TI-nya saya datangi. Ini. Kemudian yang kedua, mempelajari produknya, dan yang ketiga mempelajari marketing plan-nya, dan yang keempat mempelajari bagaimana strategi memasarkannya. Ini ya, saya melakukan adaptasi. Kemudian saya yakin juga Anda semua melakukan yang sama ya. Nah, kemudian fase kedua yaitu momentum. Anda akan menemukan yang namanya momentum saat di mana kita sudah memiliki mitra-mitra bisnis. Ini ya gambarnya, kita sudah bekerja sama, memiliki mitra-mitra bisnis, kita jalankan bisnis, kemudian kita melakukan seleksi mitra-mitra yang mau berjuang. Ini di fase kedua, menemukan yang namanya momentum. Dan fase yang ketiga adalah pada saat melesat, bisnisnya booming. Ini ya, berkembang. Ya, naik posisi dari agensi ke tim agensi, ke leader agensi, ke bronze, ke silver, kemudian ke gold, kemudian ke platinum, titanium, dan crown. Ini fase booming kita. Nah, kemudian fase berikutnya adalah fase abnormal. Ini fase abnormal itu apa? Fase di mana masuk ke dalam zona tidak nyaman sebuah bisnis. Ini semua bisnis ada fasenya. Bahkan namanya kehidupan itu juga kita akan menemukan ya, diri kita menemukan fase abnormal dalam hidup. Ya, negara juga ya ada namanya fase abnormalnya. Tadinya tenang-tenang, terus tahu-tahu ada perang Rusia Ukraina ya, tadinya tenang-tenang, tahu-tahu ada namanya pandemi. Ini pasti ada dalam hidup kita, itu ada yang namanya fase abnormal. Nah, fase abnormal ini itu ada tiga hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah fase di mana dari diri kita ini fase abnormal karena diri kita. Bisa juga karena kita menginginkan suatu capaian yang lebih hebat sehingga kita masuk ke zona tidak nyaman, atau kita lalai masuk ke zona nyaman yang artinya akhirnya kita lupa menjaga. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama ini start itu fasenya kita harus adaptasi. Kedua, ketika kita masuk di fase momentum, kita harus bekerja sama dengan tim ya, bahu-membahu. Ya, kita mau saya kerja, kamu kerja, ayo kita kerja sama. Ini fase momentum. Kalau ketemu ya antara orang yang mau bekerja dengan orang yang mau bekerja, kemudian mereka bekerja sama, Anda mendapatkan namanya fase momentum. Ketemu 3 orang di jalur 1, jalur 2, jalur 3, berarti Anda mendapatkan full momentum dan bisnisnya pasti akan berkembang. Nah, kemudian ketika masuk ke masa berkembang, kemudian booming, Anda tugasnya menjaga, mempertahankan. Anda harus tetap bekerja sama. Ya, banyak orang ketika masuk di masa booming, dia nggak bisa menjaga, nggak mau kerjasama. Saya sudah leader nih, wah saya sudah bronze, saya sudah silver, saya sudah gold, saya sudah nggak mau lah bantu-bantu mitra di bawah. Ya, saya mau bantu tapi kalau di acara aja. Jadi kalau saya diundang naik panggung saya mau, tapi kalau untuk home sharing ya atau home prospect, wah udah bukan level saya lah. Nah, ini artinya Anda sudah tidak menjaga. Nah, ketika Anda sudah lalai tidak menjaga, masa siap-siaplah masuk ke fase yang namanya abnormal. Jadi abnormal yang dibuat oleh diri sendiri. Ya, kalau yang abnormal negatif berarti karena kelalaian kita. Yang kedua, kalau abnormal positif berarti karena kita ingin meningkatkan hal yang lebih tinggi lagi. Misalnya, saya sudah posisi bronze, saya ingin naik menjadi target saya menjadi seorang platinum. Berarti saya harus banyak belajar. Berarti saya harus ada ilmu-ilmu yang harus saya kuasai dulu agar ketika saya jadi platinum, saya sudah kompetensinya sudah masuk.
Nah, ini ya. Ini apa namanya faktor internal atau diri kita. Yang kedua, faktor dari tim. Ya, ada tim misalnya ada orang yang sudah mulai tidak konsisten, ada orang yang mulai berkhianat ya. Berkhianat itu kalau misalnya diberikan amanah tidak ditunaikan, akhirnya bermasalah dalam tim. Nah, ini masalah dalam tim ini terjadi jika bisnis Anda sudah berkembang. Ini ya. Jadi kita lupa menjaga atau terjadi masalah di mana internal tim kita terjadi sesuatu kejadian abnormal. Nah, ini harus diperbaiki. Dan yang ketiga adalah kejadian dari eksternal, bukan dari apa namanya tim bisnis kita. Dari mana? Dari kejadian alam, pandemi. Ya, terjadi kekacauan politik ya kayak misalnya terjadi di Ukraina, Rusia, itu pasti bisnis di sana pasti bermasalah. Terjadi abnormal. Ini. Jadi difahami ya, siklus bisnis yang pertama adalah start atau mulai. Yang kedua menjaga momentum, yang ketiga apa namanya? Mengoptimalkan momentum, yang ketiga menjaga booming, yang keempat Anda bisa melakukan perbaikan atau recovery ketika masuk fase abnormal. Nah, sampai di sini 95% pebisnis ini gagal. Terutama di bisnis network ya, 95% pebisnis network ini gagal. Dan mereka memilih tidak mau berjuang untuk bisnisnya. Jadi tidak mau berjuang untuk melakukan recovery dengan berbagai alasan, akhirnya dia mencari bisnis baru dan dia memilih restart dengan melakukan adaptasi. Dan ini yang saya lakukan 20 tahun. Ini yang disebut fase 4L. Saya ketemunya lu lagi. Jadi ketika saya jalankan bisnis, kemudian saya prospek orang, kemudian berkembang, tapi setelah tidak lagi berkembang, kemudian saya mencari bisnis baru lagi, kemudian pada saat acara pertemuan bisnis baru, saya ketemu dengan orang-orang yang sama lagi. Akhirnya muter terus. Dan 20 tahun. Ya, saat itu kemudian saya berpikir, apa saya mau begini-begini saja? Bisnis kok muter aja, nggak sampai apa namanya terus jangka panjang gitu. Ngomongnya ini bisnis jangka panjang, tapi bisnis saya nggak pernah jangka panjang, muter terus. Ini apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya di sini. Ya, tidak punya ilmu bagaimana menanggulangi masa abnormal. Kemudian bagaimana bisa melakukan recovery atau perbaikan dan melakukan adaptasi sehingga masuk kepada fase new normal. Ya, jadi new normal dengan start itu sama-sama adaptasi. Bedanya apa? Di sana adaptasi bisnis baru, di sini adaptasi dengan pola baru, strategi baru. Bisnisnya nggak ganti, hanya pola dan strateginya saja berubah. Kemudian melakukan akselerasi ya untuk mendapatkan momentum dan akhirnya bisa booming lagi. Nah, saya yakin di bisnis 3i ini akan mendapatkan hal yang sama karena kemarin kita sama-sama masuk ke fase abnormal ya, di mana ada faktor eksternal yaitu pandemi sehingga seluruh bisnis di dunia terganggu termasuk bisnis kita. Nah, luar biasanya jika Anda tetap bisa bertahan di 3i Network, kemudian mau melakukan perbaikan, mau melakukan adaptasi, mau belajar lagi, mau bekerja sama lagi, Anda akan masuk kepada fase new normal. Dan fase 2022 ini adalah fase new normal buat kita. Ya, sudah endemi, artinya siklus COVID-nya sudah hampir berakhir. Kemudian semuanya sudah mulai pembatasan sudah mulai dihilangkan. Artinya bisnis kita sudah mulai bisa bergerak lagi. Alhamdulillah 3i Network bisa mendapatkan momentum yang kuat. Bisnis kita sudah teruji ketika terjadi masa resesi,
malah hasil investasinya berkembang. Kemudian mitra-mitra yang mengambil investasinya nggak pernah ada masalah. Di WD All, ditutup polis, nggak ada masalah. 14 hari kerja, bayar. 14 hari kerja, bayar. Nah, ini hebatnya 3i Network. Di fase abnormal ini, CHR menunjukkan bahwa 3i Network adalah bisnis yang besar. Nggak ada masalah. Ini. Di bisnis yang lain apa? WD All. Wah, sampai sekarang berlarut-larut. WD All malah scam, dibawa kabur sama ownernya. Bayangkan, ini tahun pembuktian bahwa 3i Network adalah bisnis yang amanah, bisnis yang bisa menjaga kepercayaan, dan bisnis yang layak diperjuangkan. Ya, di kondisi abnormal ini akan terlihat siapa di antara Anda yang leader dan siapa di antara Anda yang kader. Ya, kader siapa? Kader yang hengkang kemudian restart dengan bisnis lain. Tapi bagi Anda yang tetap di 3i Network, Anda akan masuk fase ke new normal. Ini ya. Nah, jadi kalau ada orang yang kader-kader, hempaskan, abaikan. Kalau ada mitra-mitra Anda yang kader, buang saja. Nanti akan datang di masa orang akan berbondong-bondong masuk ke 3i. Bahkan sekarang sudah mulai. Ya, orang sudah masuk, kemudian orang yang tadinya sudah meninggalkan, akhirnya kembali lagi. Dan berangsur saya yakin ya di tahun ini juga itu akan terbangun momentum bisnis 3i Network, dan 2023 sudah tidak ada lawannya 3i Network. Karena semuanya sudah hancur kocar-kacir. Hanya 3i Network saja bisnis network ya, investasi proteksi yang masih bertahan dan terus berkembang. Ini hebatnya 3i Network. Ya. Nah, ini nggak pakai teori, nggak pakai motivasi, pakai bukti. Hasil investasinya melesat, ya. Kemudian bisnisnya ini tetap bertahan. WD All semuanya bisa diambil, nggak pernah masalah. Oke? Nah, dengan bukti ini bukan janji-janji, ya insya Allah ke depan kita akan melesat menembus batas. Nah, dengan Anda masuk ke fase new normal, nanti akan ada orang-orang yang masuk yang memiliki kekuatan yang lebih hebat. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang lebih penting adalah Anda memiliki yang namanya sistem imun. Pengalaman bagaimana melakukan recovery bisnis. Ini penting. Ya, pengalaman bisnis recovery bisnis itu seperti sistem imun, di mana ya tidak menutup kemungkinan nantinya itu akan terjadi masuk ke fase abnormal lagi. 10 tahun sekali ya dunia masuk ke fase abnormal. Jadi secara alami natural ya, walaupun Anda berjuang agar bisa Anda tetap lancar dan aman, tapi dunia ini naik turun seperti laut ya. Kadang tenang, kadang bergelombang, tapi kalau misalnya Anda sudah punya pengalaman ya untuk menghadapi badai ke depan, nanti Anda bisa menari dalam badai ya. Ini. Menari dalam badai, ketika tenang Anda bisa melesat menembus batas. Oke ya, materi malam ini simple dan nanti akan dilanjutkan materi ke depan ya, pertemuan dengan saya berikutnya bagaimana melakukan recovery dengan benar. Bagaimana memanage atau mengatur tim agar Anda bisa masuk ke fase new normal ya, walaupun misalnya terjadi jaringan yang rontok, itu wajar karena pohon saja ketika berubah musim pasti daunnya rontok. Pasti ada rantai yang patah, tapi pohon itu fokus pada pertumbuhan. Akhirnya pohon itu akan semakin besar. Ya, daun baru akan keluar, kemudian pokok pohonnya itu akan semakin kokoh dan akarnya semakin menancap lebih dalam. Ya, saya yakin bisnis Anda juga seperti itu. Jika Anda mau bertahan, mau beradaptasi, kemudian fokus pada impian Anda dan mau mengerjakan solusi-solusi bisnisnya. Oke ya, demikian. Nah, sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan jika Anda mau bertanya, ya insya Allah ya, kita bisa sharing bebas malam ini. Ya, silakan bisa diketik di chat ya.
Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk Pak Arya ya sudah memberikan materi yang simpel tapi membuat kita jadi lebih paham bahwa kalau terjadi yang namanya musim itu terjadi itu wajar ya. Bisnis up and down ya, mitra-mitra ya berguguran, ada yang nggak mau nabung lagi, ada yang tutup polis, itu wajar. Benar nggak Pak? Betul sekali, sudah Wajar. alami. Musim gugur itu ya pasti ya Pak ya Ya, supaya betul. tantangan yang pertama tantangan buat kita untuk memproduksi ya dahan-dahan baru, buah-buah baru ya dan sekaligus membuat kita semakin aktif lagi dan yang berikutnya adalah kita juga bisa tahu ya kalau namanya pohon kalau kualitasnya nggak bagus ya pasti kering ya tinggal ditebang ya dan sebagainya. Jadi memang kalau dari dua sisi kita bisa melihat bahwa dari kitanya kita harus berbenah dan harus semakin gaspol. Kemudian dari sisi teruji ya, dari sisi mitranya, apakah dia cukup serius dalam bisnis ini? Oke, baik. Kali ini kita ada buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu memberikan pertanyaan ya. Nah, ini langsung nih dari Akhirmen. Woi, namanya Akhirmen. Pak, apakah bisnis naik turun tandanya bisnis itu kualitasnya bagus? Nah, Oke ya, pertanyaan luar biasa. Apakah bisnis naik turun itu kualitasnya bagus? Ya, minimal seperti ini ya, bahwa bisnis naik turun itu tandanya bisnisnya bernafas. Ya, nafas kan naik turun ya. Jadi kalau misalnya bisnisnya naik turun berarti bisnisnya hidup. Ya, kenapa? Karena ketika pada saat naik itu bisa melakukan optimalisasi, ketika turun dia bisa melakukan recovery. Kemudian dia akan naik lagi, ya, akan optimalisasi. Kemudian ketika turun dia bisa melakukan recovery. Itu bisnis yang bernafas. Itu bisnis yang bagus. Ya, dan terbukti CR dari tahun 1975 sampai sekarang bisnisnya bernafas, ya. Naik turun krisis semua dilewati sampai sekarang. Jadi Anda sekarang menjadi saksi hidup bahwa CHR dengan program 3i Network-nya masih terus bernapas sampai sekarang dan saya yakin akan bisa melewati fase ini dan melesat nantinya. Nah, itu ciri bisnis yang bagus, bernafas. Kalau bisnis yang bagus, yang nggak bagus gimana? Bisnis yang melesat. Hanya bisanya melesat saja. Ketika turun, bubar. Kemudian leader-leadernya pindah ke bisnis baru atau membuat bisnis baru. Nah, jadi carilah leader yang memiliki pengalaman up and down. Up and down. Nah, Anda pegang leader yang seperti itu. Kenapa? Karena orang ini sudah memiliki pengalaman hidup, bisa menangani ketika melesat, dan bisa melakukan recovery ketika terjadi penurunan. Ini dia. nah, Pak, kalau misalkan leadernya yang nggak konsisten, ya kadang-kadang kita suka ngelihat leader ya leader kok kayak gitu sih, masa dia nggak fokus di sini dan akhirnya membuat eh, pengaruh yang buruk nih sama si downline-nya ini mereka ngelihat wah leadernya kok nggak seperti itu ya, apalagi kita gitu. Nah itu seperti apa tuh Pak? Oke, jadi nanti pada fase up semua orang kelihatan bagus. Ya, semua orang kelihatan keren, tapi ketika up itu tidak menunjukkan kualitas orang leader yang sebenarnya. Nah, kalau mau lihat kualitas orang leader yang sebenarnya ketika down, nah malah dia apa yang mereka lakukan? Apakah dia meninggalkan kapalnya, ya, kemudian mengorbankan anak buahnya, kemudian dia pindah ke kapal lain, ya, atau seperti para pilot, para nahkoda yang kita lihat di TV-TV ketika terjadi kecelakaan pesawat, mereka adalah orang yang keluar terakhir kali dan mereka membiarkan semuanya selamat dan dia orang yang terakhir kali menyelamatkan diri. Nah, ini karakter seorang leader dan itu sudah menjadi sebuah standar leadership, ya, bahwa ketika kita mau berjuang, ketika kita berperang, kita sudah bakar kapal. Artinya tidak ada jalan lain, ya. Kita sukses atau sukses banget. Nah, itu karakter leader. Nah, ketika ada orang-orang yang tidak masuk dalam karakter ini, berarti dia bukan seorang leader. Hanya ngaku.
Nah, kalau misalnya saya sudah melihat banyak teman-teman saya yang seperti itu, kita lihat track record-nya. Apa yang mereka lakukan ketika terjadi krisis? Solusinya apa? Cuman pindah bisnis. Cuman pindah bisnis. Masalahnya adalah apakah Anda mau diajak seperti itu? Ketika terjadi masalah, solusinya adalah pindah. Ya, ya, kalau saya udah 20 tahun tuh yang model kayak gitu, saya merasakan saya nggak dapat apa-apa. Malah apa? Kepercayaan semakin tumbang, karakter saya semakin buruk, skill saya semakin nggak bagus, nggak berkembang. Makanya dalam kondisi apapun, ya pegang saja, kemudian lakukan kenali fase-fasenya, kemudian lakukan pola-polanya sesuai yang saya tunjukkan tadi ya. Ketika terjadi fase start, Anda harus belajar. Anda harus adaptasi, mau merubah diri. Ketika fase kedua yaitu fase adaptasi, berarti Anda mau kerjasama. Anda mau kerja, cari upline yang mau kerja, Anda kerjasama. Ketika booming, Anda nggak boleh meninggalkan enak-enak, tapi Anda harus menjaga terjadi keseimbangan tim. Ketika terjadi abnormal, Anda harus melakukan recovery. Nah, kemudian mencari fase berikutnya yaitu new normal, membangun momentum baru. Gitu. Wah, materinya keren ya malam ini ya. Jadi maju mundur semuanya kena ya, downline, upline semuanya akan kelihatan kualitasnya seperti apa. Justru di masa-masa sulit itu kelihatan karakternya masing-masing. Ya, betul. Ya, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Lisbeth. Saya merasakan fase abnormal datang dari tim yang pindah ke bisnis lain. Bahkan di bisnis lain, tim yang pindah ini justru lebih berhasil secara bonus lebih banyak yang didapatkan. Nah, kadang-kadang kayak gini kan seorang leader juga merasa, waduh kok begitu ya Pak. Ya pokoknya ngerasain lah gimana gitu rasanya. Dan bagaimana Pak mengatasi hal tersebut? Oke, ya yang pertama adalah bahwa dengan materi malam ini Anda mengerti yang namanya fase, bahwa ketika seseorang ya termasuk kita ini melakukan fase bisnis, yakinlah bahwa fase itu ada fase start, ada fase momentum, ada fase booming, ada fase abnormal. Nah, ketika ada seseorang yang mencari solusi abnormal ini dengan pindah pindah bisnis, berarti dia tidak punya sistem imun, pengalaman terjadinya recovery. Nah, ketika dia pindah bisnis baru, bisa jadi mereka sukses. Ya, sukses melalui fase apa? Fase start, fase momentum, masuk fase booming, bisa jadi. Tapi akan masuk masa di mananya abnormal. Nah, pertanyaannya apakah dia bisa melakukan solusi di fase abnormal? Apa solusinya? Kalau kebiasaannya dia masuk fase abnormal dengan restart lagi, nah berarti dia nggak akan kemajuan. Ya, itu. Nah, kalau kita memilih abnormal dengan membuat perbaikan, kemudian membangun new normal, berarti kita akan memiliki yang namanya kemajuan. Punya pembeda bahwa kita punya sistem imun. Nah, bagi leader-leader bagi orang yang restart kemudian jalan bisnis baru, ya tinggal kalau saya sih gini, tunggu aja Anda masuk fase abnormal. Ya, kalau sekarang lagi sukses, ya iyalah. Kan kamu udah punya pengalaman bagaimana start, bagaimana momentum, bagaimana booming, pengalaman ya. Tapi apakah ketika masuk abnormal Anda punya pengalaman? Belum. Kalau saya sudah lagi jalanin ini, walaupun misalnya Anda sekarang fase abnormalnya belum selesai, tapi lagi dihadapin. Kalau dihadapin terus pasti kelar nanti urusannya dan masuk ke fase ini dan akan masuk ke sini dan Anda akan menjadi pemenang. Dan Anda memiliki sistem imun, dan ketika terjadi fase abnormal lagi, dan ini pasti, nggak mungkin nggak, pasti namanya zaman berubah, kondisi cuaca berubah, pasti ada abnormal baru lagi, nggak tahu entah apa, pasti nongol lagi fase abnormal. Anda sudah siap, domain Anda sudah siap juga karena sudah Anda didik, dan ketika masuk fase ini, Anda tinggal melalui proses ini dan nggak lama, karena Anda punya pengalaman. Ya, Anda lama di sini karena nggak punya pengalaman di sini ya, nggak punya pengalaman. Tapi ketika sudah kena, sama ketika orang udah pernah kena COVID sekali ya kan, recovery-nya mungkin 10 hari, tapi kalau kena lagi mungkin 3 hari udah kelar karena sudah ada sistem imun. Sama bisnis kita juga gitu.
Mungkin sekarang Anda recovery-nya lama, tapi Anda punya yang namanya memori sistem imun ya. Di mana nanti kalau ketemu lagi Anda sudah punya. Oh, ketika begini step A, step B-nya apa? Step udah punya kan gitu. Kemudian punya tim-tim yang apa namanya sudah melakukan ini juga gampang. Tapi mereka ketika masuk ini dia akan masuk dan 95% dia back ke sana, restart lagi. Jadi nggak usah galau dengan rezeki orang, karena rezeki orang itu nanti akan masuk kepada fase rezekinya masing-masing. Kalau saya sih ya liatin aja, nanti gimana ya, semoga sukses ya. Tapi kalaupun Anda sukses, nanti akan masuk apa yang saya rasakan, masuk ke fase abnormal, dan mau nggak mau Anda harus melakukan namanya fase recovery. Masalahnya Anda punya pengalaman nggak? Anda punya ilmunya nggak? Anda pernah jalanin nggak? Gitu. Kalau kita sedang jalanin nih, ya udah gaspol aja, fokus kepada solusi bisnis kita. Nah, poin-poinnya nanti di training berikutnya yang saya sampaikan bagaimana melakukan recovery. Apakah recovery kita sukses atau tidak, nanti di training berikutnya ya bersama saya. Ini masuk dalam materi Crown Roadshow. Ini slide pertama. Nah, ini saya sampaikan. Nah, nanti di tren berikutnya, nanti kita akan bedah lebih dalam lagi bagaimana melakukan recovery bisnis dan recovery tim. Mantap. Oke, ya, lanjut. beruntung banget nih Bapak Ibu yang hadir malam ini sudah langsung mendapatkan bocoran ya mengenal siklus pertumbuhan bisnis ya. Sebetulnya ini materi roadshow Crown yang dibagikan ya di setiap pertemuan, tapi di online ini pun beruntung ya Bapak Ibu yang di YouTube, yang ada di Zoom dari berbagai kota pun tetap bisa belajar langsung dari masternya. Artinya ya kita segera melakukan perbaikan demi perbaikan ya. Sistem imun kita harus terbentuk dengan baik sehingga kita siap untuk momentumnya naik lagi ya. Kalau kita mungkin turun ya berarti itu masa perbaikan buat kita. Nah, dan kemudian beradaptasi untuk momentum berikutnya. Dan saya percaya, saya yakin banget bahwa setelah pandemi ini pasti bakal ada momentum yang luar biasa di 3i Networks. Kenapa? Karena mulai terbukti ya, terbukti dengan adanya bisnis investasi lain yang begitu menjanjikan, tapi ya waktu juga yang membuktikan kualitas dari bisnis-bisnis tersebut. Nah, artinya ini adalah waktu terbaik untuk kita mulai melakukan perbaikan ya. Kekurangan-kekurangan kita dibenahi ya. Bahkan kita juga kayak tadi Pak Arya bilang imun boosternya itu terus pasti akan meningkat dan kita akan tahu kejatuhan kita, kelemahan kita di mana. Begitu datang lagi dihantam badai, wah, recovery-nya lebih cepat. Mantap. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan berkaitan dengan momentum-momentum yang dibalik ya, karena ini kan kita juga banyak yang masih trauma ya Pak ya dengan up and down-nya dalam bisnis ya. Apalagi 3i Networks ini 8 tahun, banyak orang, wah 8 tahun kayaknya udah stuck deh di situ. Nggak bakalan naik lagi, itu-itu aja, kayaknya udah nggak relevan gitu loh bisnisnya. Itu melulu. Nah, gimana Pak untuk kita bisa mengejar ketertinggalan kita di masa-masa perbaikan ini menuju adaptasi dan momentum tersebut? Oke ya, memang sih yang namanya kompetitor itu kalau nggak nyinyir bukan kompetitor namanya. Jadi sudah wajar mereka ngomong gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan ini ya, ini adalah kalimat pembuka yang membuat penasaran untuk training berikutnya. Ya, pertanyaan saya yang pertama, ya, menurut Anda, apakah bisnis 3i Network ini dibutuhkan oleh dunia, oleh orang Indonesia? Pertanyaannya. Ya. Dan jawabannya adalah bisnis 3i Network ini dibutuhkan oleh orang Indonesia. Karena apa? Bisnis asuransi itu kalau kita melihat marketnya yaitu prospeknya adalah negara maju, ya 100% semua penduduk negara maju ketika lahir brojol itu punya 3 polis asuransi. Ya, apa? Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan masa depannya. Ini negara maju 100%. Kemudian kalau di Indonesia berapa? Dari seluruh penduduk Indonesia ya
yang yang tercover asuransi itu dari seluruh perusahaan asuransi Indonesia disatukan, itu baru garap marketnya kurang dari 4%. Wow, kurang dari 4%, artinya masih 96% plus penduduk Indonesia yang 200 juta penduduk Indonesia itu belum melek asuransi. Ini market kita. Jadi kalau bilang momentumnya ini sudah habis, gimana momentumnya habis? Marketnya aja masih segitu gede, ya kan gitu. Nah, bagaimana kita bisa menimba market kita? Tenang saja, secara alami ketika sebuah negara masuk ke dalam fase negara maju, otomatis penduduknya akan melek sendiri. Ya, melek finansial, melek butuhnya asuransi. Otomatis. Ya, artinya apa? Indonesia ini sebentar lagi akan masuk menjadi negara maju. Buktinya sudah menjadi ketua G20. Wah, ya, Forum Negara-Negara Maju. Ketuanya siapa? Indonesia. Artinya nggak lama lagi Indonesia akan masuk menjadi negara maju. Artinya secara otomatis nanti penduduknya akan melek yang namanya asuransi. Masalahnya adalah ketika penduduknya melek asuransi, Anda ini masih stay di 3i atau sudah di luar atau menjadi yang nyinyir kan gitu. Nah, bersyukurlah bagi Anda yang tetap di bisnis 3i. Karena apa? Ketika momentum itu datang, perubahannya Anda lihat, Anda yang akan panen raya. Ini ya yang kita lihat bahwa apakah penduduk Indonesia butuh 3i Network? Ternyata butuh. Ya, butuh asuransi, butuh dana untuk persiapan masa depan, kemudian butuh bisnis ya, karena penduduk negara maju itu sebagian besarnya penduduknya senang bisnis. Ini artinya apa? Khusus 3i akan dibutuhkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana Anda akan menyambut momentumnya? Nah, ini masalahnya. Jadi momentum itu tidak tidak hilang sebenarnya, tapi momentum itu perlu penyegaran, perlu strategi baru, perlu cara penyampaian baru. Nah, di mana otak reptil manusia ini senang dengan sesuatu yang pembaruan. Nah, kalau kita masih caranya gini-gini aja, stylenya gini-gini aja, ya masih gaya lama, ya orang tidak tertarik. Tapi kita bisa membangun momentum dengan pola-pola yang baru. Ini. Nah, kalau misalnya kita bisa memanfaatkan momentum, kemudian kita bisa mengoptimalkan market, kita bisa menyongsong Indonesia baru dan yakin bahwa sudah terbukti orang-orang yang sukses di industri asuransi itu bisa memiliki income miliaran rupiah per bulan, bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, bahkan bisa miliaran rupiah per bulan dari industri jasa keuangan asuransi ini. Ya, penasaran? Nanti ikuti sesi berikutnya ya, training berikutnya. Luar biasa. Oke. Oh ya, penutupnya ya itu tadi untuk sekaligus jawaban tadi ya, bagaimana kita menemukan melihat masa depan 3i, kemudian menemukan momentum, dan yang terakhir closing statement-nya ya bahwa sukses itu berpola, gagal itu berpola. Ya, kalau kita bisa mengenali pola sukses, kemudian kita bisa mengetahui siklusnya, dan kita bisa mengoptimalkan, dan kita bisa mengenali kita sekarang ada di posisi apa, kemudian bagaimana pola agar kita bisa menyelesaikan misi di siklus itu, maka kita akan bisa menari dalam badai. Karena apa? Ya, tenang saja, badai pasti berlalu, tapi kemudian pasti akan ada badai kedua, ketiga, keempat. Makanya kita terus belajar, kita terus action agar kita bisa menari dalam badai dan melesat pada saat tenang. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Crown. Go Crown. Terima kasih Pak Arya untuk sharingnya. Sebetulnya kita masih ada 10 menit nih Pak. Oh boleh. Kalau mau tanya-tanya. Oh ya, silakan. Masih ada 10 menit. Boleh. Kita kasih satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Boleh. 1, 2, 3. Boleh. 10 menit masih bisa 3. Boleh. Optimalkan. Tadi saya sempat baca Pak. Ini kan memang masa-masa yang tidak mudah ya untuk kita mulai bangkit lagi dan menciptakan momentum lagi. Ya, kebanyakan yang menjadi problem adalah bingung juga nih Pak, timnya udah mulai rontok, timnya udah mulai males, timnya udah mulai ya dari tadinya aktif, sekarang cuma jadi penabung doang gitu. Nah, gimana Pak supaya kerjasama dalam tim ini terus
solid lagi dan semuanya bisa aktif lagi nih dengan kesibukannya masing-masing gitu Pak. Oke, ya mau nggak mau saya bongkar ilmu yang berikutnya dikit-dikit nih ternyata ya dengan pertanyaan ini. Ya, ilmu berikutnya apa? Merubah mindset. Saya kasih bocoran sedikit ya, bahwa sebuah masalah itu sebenarnya ya kita akan bisa mendapatkan keuntungan. Bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya, ketika kita punya mitra yang tutup polis, ya satu sudut pandang kita merasa rugi. Aduh, rugi nih mitra saya ini sudah apa namanya udah capek-capek bayar premi ternyata tutup polis. Nah, ini satu sudut pandang merasa rugi. Tapi kalau kita rubah sudut pandang yang berbeda, kita akan bersyukur. Kita akan bilang alhamdulillah mitra saya ini tutup polis. Ya. Kalau saya bisa dekati kemudian saya bisa membuka pola pikirnya, ya. Kemudian di momen yang tepat dia akan join lagi. Artinya apa? Omset baru lagi buat saya. Wah, oke ya. Berarti waktunya saya atur napas dengan mitra saya yang labs itu, kemudian saya tetap jaga hubungan baik, ya, jaga komunikasi dengan baik, ya. Suatu saat nanti di waktu yang tepat saya akan sharing-sharing lagi, dan saya yakin, ya, dia pasti merasakan yang namanya manfaat tutup polis. Di mana ketika orang tutup polis itu bisa mendapatkan saldo investasinya. Nah, coba bayangkan ketika kita tanya, coba kalau di bisnis Anda bisnis lain ya, Anda tutup bisnisnya, kira-kira duitnya bisa balik nggak? Nggak bisa. Ini bisa balik berapa persen? Wah, sekian persen. Wah, alhamdulillah. Artinya bisnis 3i bagaimana? Baguslah Pak, ya saya gagal, tapi saya uangnya sekian persen balik. Wah, kira-kira bisnisnya bagus nggak? Bagus. Kalau misalnya pingin bisnis, kira-kira mau nggak ikut 3i lagi? Wah, maulah. Saya udah ngerasain kok. Saya udah jalan bisnisnya, saya gagal, saya tutup polis, perusahaan nggak bertele-tele, kurang dari 14 hari duitnya cair, ya saya WD all duitnya cair 14 hari kan gitu. Di tempat lain 3 bulan masih apa namanya masih berantem, bisa-bisa masuk bares camp kan gitu. Kalau di nggak pakai bertele-tele Pak, 14 hari cair, saya percaya deh, saya join lagi. Artinya apa? Omset baru bos, ya kan gitu. Jadi suatu kondisi itu apa namanya bisa menjadi negatif atau positif, bagaimana kita meresponnya. Kemudian kalau responnya kira-kira negatif, kita pindah aja sudut pandangnya. Nanti saya ajarkan bagaimana reframing, namanya merubah sudut pandang sehingga sesuatu yang kesannya merugikan bisa menguntungkan. Nah, ini mantap, kita udah dikasih treatmentnya nih sama Pak Arya ya. Jadi ya inilah cara kita untuk membangun tim ya, bagaimana ya kita yang paling tahu lah kebutuhan tim kita ya. Jadi nggak usah bertanya-tanya, tapi justru seberapa pentingnya pendekatan kita, hubungan kita dengan mitra tersebut ya. Mungkin kita tutup dengan pertanyaan ini karena kalau yang namanya membangun hubungan baik dan silaturahmi dengan tim, bahkan bisa bagaimana walaupun tim yang udah kecewa, tapi gimana caranya kita bisa treatment mereka untuk balik lagi. Kita bisa tanya sama Pak Arya karena pasti crown-crown itu punya sejuta ilmu yang bisa kita gali lagi. Pak, gimana Pak untuk mengatasi hal ini? Oke, yang penting nanti ada sebuah materi di mana mitra labs itu tetap menguntungkan. Mitra yang pindah bisnis juga bisa kita tarik lagi. Mitra yang tadinya pasif juga kita bisa aktifkan. Mitra yang tadinya apa namanya tidak, yang tadinya down, ya tadinya down, kita bisa up lagi motivasinya. Yang penting ya kita bisa pegang mitra-mitra yang memiliki karakter yang baik. Ini yang penting, memiliki karakter yang baik, kemudian memiliki mental yang baik, kemudian mau belajar. Ketika 3 ini apa namanya mereka punya, itu kita bisa treatment agar mereka bisa kembali dan kembali semangat. Karena terbukti ketika mentalnya down, ya mentalnya down, ketika saya berikan informasi tentang siklus bisnis ini, mereka jadi sadar, oh iya ya. Terus kalau misalnya saya mau lari, tetap aja kenanya siklus ini juga kemana-mana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya saya nggak mau bisnis, maunya kerja, ya toh nanti saya dipecat juga. Kalau saya nggak punya bisnis, setelah dipecat, saya mau ngapain? Ya, yang ketiga, kalau saya maunya yang hidup yang enak-enak, ternyata hidup ini kalau didiamkan, yang sekarang ini aja udah nggak enak. Apalagi dibiarin 5 tahun, 10 tahun lagi, ya udah pasti nggak tambah enak. Terus solusinya apa? Ya, kembalilah ke 3i Network. Karena
3i Network memberikan solusi, 3i Network memberikan proteksi, dan 3i Network memberikan kemudahan bisnis yang luar biasa. Dan saya yakin bisnis ini belum ada kompetitor sampai sekarang. Ini ya, tetap berjuang, tetap semangat bersama 3i Network. Bangkit lagi.